Dan inti surat, inti nasihat itu semua merujuk pada amalan batin. Bayangin, semua merujuk sama amalan batin, Pak. Ini agar ulama yang satu mengingatkan, yuk sungguh-sungguh dalam beramal batin, karena Allah tuh yang bakal melihat. Kalau begitu apa aja minimal ditemuin 3. Ada 3 nasihat ulama salafus soleh dari perkara amalan batin ini, saudara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata Imam Ma'aqil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Yang pertama, nasihat para ulama itu, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa orang yang memperbaiki urusan batinnya, urusan hatinya, maka Allah bakal perbaiki urusan lahirnya. Subhanallah. Orang kalau batinnya udah sering-sering diperbaiki, Pak, lahirnya bakal bagus. Batinnya bagus, sholatnya bagus. Batinnya bagus, puasanya bagus. Batinnya bagus, hajinya bagus. Batinnya bagus, hubungan kepada tetangganya juga bagus. Batin, perbaiki hati, Allah bakal perbaiki lahirnya. Subhanallah, cakep banget nih Pak kalau kita renung-renungin ya. Iya. Kenapa orang pada bisa ribut itu sama tetangga, nggak pernah tegur sapa? Karena batinnya lagi rusak, betul? Batinnya rusak. Loh, katanya sholat mulu, puasa mulu, zikir mulu. Berarti zikir sholatnya itu jangan disalahkan, zikir sholatnya benar. Namun sikap dalam zikir dan perbuatan itu yang belum benar. Kalau dibilang sholat, puasa, ya puasa memang syariat, tetapi mereka kudu dipertanyakan niat-niat sholat puasa untuk apa. Betul? Nih, kan ada tuh orang yang sholatnya rajin, Pak, sholatnya Bu, rajin 5 waktu nggak pernah ditinggal gitu. Tapi kikirnya juga rajin, ada nggak? Pelit banget sama orang. Sama tetangga berantem mulu, heran. Ngajinya rajin, di mana-mana ibu-ibu ngaji. Tapi kalau giliran ribut mah ribut mulu gitu. Nggak kebagian seragam ribut tuh. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Nggak ada tengah masalah. Ini kan kita lagi mencontohkan ya. Ini kan lagi meluruskan nih, kita lagi ngaji ya. Iya, ibu-ibu gitu, nggak kebagian seragam ribut, nggak ikut main rebana pada ribut, tuh gitu. Ini bukan ibu-ibu sini, bukan. Saya malah lagi bicara ibu-ibu sono, man kejadiannya di sini. Ya. Nah, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu direnungi sebenarnya. Benar, perlu direnungi deh itu. Makanya saya bilang sama ibu-ibu kalau saya ngajar tuh, saya bilang, Bu, ibu bercerminlah, ibu kan sering ngaji, ibu sering zikir, iya Pak Kiai. Coba lah benahi hati ibu, coba benahi deh. Benahin hati ibu, insya Allah. Kalau ibu hatinya udah ibu benahi, yang begitu-begitu, ada yang ngadu masalah seragam. Masa Kiai, saya patungannya sama, seragamnya sekian. Masa saya seragamnya yang tipis, malah yang pentol-pentolannya yang bagus-bagus. Jangan-jangan duit saya dipakai, wah macam-macam. Saya bilang jangan begitu, jangan suudzon dulu, nggak boleh. Akhirnya saya bilang solusinya gini aja, solusinya supaya tidak ribut dan tidak lagi ada cekcok sana sini, tidak ada suudzon. Di samping kita benahi hati dan sebagai alat obat hati itu, kalau ibu nanti ada maulid mi'raj, pakailah seragam kain kafan. Itu saya bilang.
Itu kain kapan tuh solusi, nggak akan ribut lagi, betul? Ya, jadi besok ibu-ibu pakai solusi kain kapan ya. Ya. Ya udah kain kapan itu, kalau seragam itu kadang ada yang mau begini, kain kapan aja pakai gitu, kayak pocong gitu, buat main rebana itu. Nah ini karena apa ibu sekalian? Karena hatinya tadi ya, hatinya belum. Makanya siapa yang memperbaiki hati, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Subhanallah. Satu. Yang kedua, nasihat ulama salafus saleh itu adalah man aslaha bima bainahu wa bainallah aslahallahu bima bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Jadi begini Pak, kalau orang hubungan bagusnya sama Allah tuh cakep ya, hablum minallahnya bagus tuh, niatnya tulus, hatinya bener, maka hubungan sama manusia bener pastinya. Bener, karena Allah yang benerin hamba nih, yang kuakui hambaku ini dia nih. Kenapa? Sholatnya bener, niatnya bener karenaku. Maka hubungan sama tetangga juga bener Pak. Tetangga lagi pesta, ya dia bantu, dia nggak ada cemburu, nggak ada dengki sama tetangga tuh, karena hubungan sama Allahnya bagus. Ini kadang-kadang dengki mulu sama tetangga, bingung saya. Tetangga bangun rumah puyeng, tetangga yang bangun rumah dia yang puyeng. Pergi ke warung Ucok beli koyo, ditanya sama Ucok, buat apa Pak? Buat apa Bu? Saya puyeng, tetangga saya bangun rumah lah. Tetangga yang bangun rumah dia yang puyeng. Begitu lihat rumah tetangga mau finishing, sakit, menggigil. Begitu menggigil, rumah tetangganya jadi. Ternyata ada mobil mewah, motor mewah, masuk rumah sakit dia. Dihukum oleh dirinya sendiri, perbuatan sendiri. Begitu di rumah sakit dijenguk oleh saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Iseng juga tetangga, biasa kan ibu-ibu kalau jenguk begitu tuh ya. Dilaporin lagi, Bu, Pak, tahu nggak tetangga bapak yang sebelah yang bangun rumah sekarang ternyata punya ruko 10, mati langsung. Setelah dia mati dia denger itu. Aduh. Jadi dibuat-buat itu orang. Coba kalau hatinya bagus, doain tetangga kita yang lagi bangun, mudah-mudahan rumahnya bisa nyaman buat zikrullah, buat ibadah, dan dia juga rajin ke rumah Allah. Gitu doain. Tuh kalau orang yang hatinya bagus, hubungan bagusnya sama Allah tuh luar biasa. Dia nggak dengki. Ini kadang-kadang gara-gara got aja pada ribut. Ya, ibu coba deh baca deh kitab-kitab yang menyentuh hati deh. Kisah-kisah nyata pada masa ulama salafus saleh. Saya kadang-kadang baca itu suka nangis, ya Allah saya belum seberapa ya. Coba lihat diceritakan tuh dalam kitab ulama salafus saleh. Ya, bertahun-tahun Pak rumahnya. Dia hidup di rumah rumah susun gitu, kayak di rumah susun gitu ya. Tahun-tahun gentengnya bocor percis di tempat tidur dia, dan itu yang bocorannya itu Pak, tempat WC tetangganya di atas tuh, air WC tuh. Kalau ini dia mau sholat dibersihin dulu sholat. Dia sampai nggak pernah mau negur tetangganya karena khawatir kalau terjadi clash, biar aja dia nikmatin aja Pak. Udah 10 tahun Pak, itu tetangganya silaturahim, punya ngobrol. Oh, ada apa bocor Pak? Iya ini bocor, nggak apa-apa, udah ditampel kok, berulang-ulang kali udah ditampel, tapi ya tetap nggak apa-apa. Oh dia lihat, oh di atasnya rumah saya Pak, nggak tahu ya. Dia lihat, udah tahu langsung dia. Ya Allah, ternyata air WC tembus itu, nangis ini tetangganya. Langsung saat itu juga dia merasa salah, dia ganti rugi berapapun biaya dia keluarkan karena ini orang ada dalam hal ini, maka dibantu orang ini. Dia bilang nggak mau saya, udah biar aja, lebih bagus sumbangkan aja pada jalan Allah. 10 tahun menikmati air WC Pak, nggak marah.
Ente baru banjir karena hujan doang, tetangga diomel-omelin, dibaki-maki. Ada yang begitu? Tuh banyak aja. Jangan begitu saudara, benahin aja. Makanya kalau saya mah, apa yang kita bisa lakukan, lakukan aja lah, nggak perlu ributkan dia. Saya begitu Pak, ya. Ada di rumah nih musim hujan, gue udah kata saya mau orang rumah nih, udah nggak usah diributkan. Udah artinya nggak tenang. Ayah bisa kok. Saya benahin sendiri, saya gali sendiri, lancar lagi, ada masalah. Lama-lama tetangga ngelihat itu, Kiai ngapain? Enggak, lagi bersih-bersih aja. Oh ini kan saluran saya Kiai. Dalam hati saya, iya, lu gak tahu gitu kan. Cuman saya nggak ngomong begitu, saya terus saja bersih. Dia malu kemaluan Pak, dan saya nggak pernah orangnya nggak mau ini saya. Saya ambil sikap-sikap bijaksana di mana orang bisa paham gitu. Nah, itulah cara-cara dakwah saya begitu, ya. Nah, itu, ya. Jadi yang kedua, siapa orang yang memperbaiki hubungan baik kepada Allah, maka dia akan diperbaiki hubungan baiknya kepada sesama manusia. Tiga, man wa manihtamma bi amri akhiratihi kaffahullahu amra dunyahu. Catat itu. Siapa orang yang punya perhatian lebih kepada urusan akhiratnya, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Dijamin. Jadi Allah prioritaskan akhirat dulu saudara, bukan dunia. Salatnya rajin dengan niat yang tulus, puasa zikir, dijamin sama Allah ada rizkinya. Ada. Usaha iya, usaha, tapi akhirat jangan pernah dilupakan. Akhirat jangan pernah dilupakan. Waktunya zuhur, asar begitu. Insyaallah berkah. Ojek online datang zuhur, berhenti cari masjid sholat, berkah. Tar asar berhenti cari masjid, berkah. Saya suka bilang begitu, jamaah yang pada ngojek online, iya Kiai, bagus, berkah, dijamin sama Allah. Jadi urusan akhirat dulu Pak, pikirin gitu. Nah, nanti dunia bakal dicukupin nama Allah. Tuh tiga semuanya ini kembali kepada hati saudara ya. Tuh, jadi amal yang diberikan Allah kepada kita dan Allah akan balas, maka itu dikembalikan kepada kita. Amal akan balik kepada kita nih amal nih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Siapa orang yang melakukan perbuatan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka dia akan diperlihatkan balasannya. Begitu juga orang yang melakukan amal keburukan walaupun sebesar biji zarrah, dia akan diperlihatkan balasan keburukannya. Bapak ibu pengen dibalas baik apa buruk? Baik. Kalau dibalas baik, ya lakukan amal baik ya. Itu intinya. Itu kebaikan yang luar biasa. Ketiga, dalam hadits qudsi itu disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Ibnu Alwi Al-Haddad, disebutkan di dalam kitab itu bahwa perkara yang ketiga adalah antara aku dan kamu. Apa itu? Wa ammal lati bima baini wa bainaka, antara aku dan kamu, yaitu fa'alaika du'a'u wa alayyal ijabah. Kamu mesti berdoa dan aku yang mengijabah. Ini artinya doa itu adalah perkara yang kita butuhkan, bahwa kita butuh Allah. Kamu berdoa dan kami yang ijabah. Itu antara aku dan kamu. Kamu berdoa, aku yang mengijabah. Maka tugas kita itu di dunia ini banyak-banyak berdoa. Salat itu adalah doa menurut bahasa. Maka orang yang salat itu orang yang berdoa. Namun bukan berarti setelah dia selesai salat nggak doa lagi, bukan itu. Tetap dia salat juga. Penting itu. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, itu ada adab tertentu yang diikuti. Ya minimal kita benar-benar tunduk patuh bahwa kita doa itu membutuhkan Allah. Sehingga kita jangan juga mendikte Allah, jangan. Minta doa yang bagus-bagus, yang baik-baik, supaya iman kita kuat, ya istiqomah dalam taat. Itu minta rezeki yang berkah, boleh minta kepada Allah. Jadi tundukkan semua itu. Nah, cara meminta juga doa yang bagus itu begini.
Ini kalau kita doa jangan begini, sunnahnya gini, nyatuin tangan kita gini, sunnah ya, atau begini, tangan kanan di atas, nah, telunjuk ke atas, tuh cara-cara doa bu, ya. Kadang-kadang doa begini, ya. Nggak ada tuntunannya, tuntunan sunnahnya begini, itu doa, ya, ibu bapak sekalian. Itu tata cara doa dengan tangan tuh seperti ini sunnahnya, atau begini. Kalau begini nggak ada tuntunan sunnahnya. Rasulullah hanya sholat istisqa aja begini, sampai ketiak beliau kelihatan. Ya, hanya istisqa, yang lain dari itu semuanya begini. Itu Rasulullah. Dan juga termasuk khotib tuh. Khotib tuh makruh kalau khotib tuh berdoa di waktu Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, makruh itu. Makruh khotib ngangkat tangan itu. Jadi supaya nggak makruh gimana? Ya jangan angkat tangan. Yang angkat tangan doa si jamaah saja. Itu soalnya hadisnya. Jarang tahu khotib itu. Jarang tahu khotib membaca itu hadis. Ya, saya pelajari pak hadis-hadis itu saya pelajari. Jadi khotib itu kalau diangkat tangan juga tuh mengurangi pahala daripada sholat Jumat itu. Makanya supaya sempurna pahalanya, khotib yang ngerti ilmu ketika dia doa Allahumma gfir lil mu'min, ambil pegang tongkat, kalau ada tongkat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu yang benar. Tapi kalau khotib Allah jadi mengurangi pahala. Ini bagi yang udah pada khotib nih, yang udah biasa khotib, tolong ya, dipakai ilmunya insyaallah ya, karena ada hadis sahih Rasul tak pernah angkat tangan ketika beliau berkhutbah dalam hal berdoa, enggak angkat tangan. Ya, Idul Fitri, Idul Adha maupun Jumat. Nah, dia angkat tangan kalau Rasul berdoa. Tapi kalau jamaahnya ya wajib diangkat tangan. Kalau jamaah juga jangan bilang begini, loh khotib aja enggak angkat tangan, enggak angkat tangan gitu ya. Jangan begitu. Khotib aja enggak angkat tangan, kok saya juga enggak mau angkat tangan dong. Ya bukan begitu, itu tata cara Rasulullah. Ya. Tuh, lalu kemudian imam juga sama tuh. Imam kalau jadi imam itu kalau sholat wajib jangan pakai baca begini as-sholatu jami'at rahimakumullah, jangan bilang gitu, nggak boleh, karena itu untuk sholat sunnah. As-sholatu jami'at rahimakumullah itu sholat sunat taraweh, sholat sunat Idul Fitri, itu ilmu tuh pak. Ini sholat maghrib, sholat isya, as-sholatu jami'at rahimakumullah itu kalau diartikan mari sama-sama jamaah kita sholat maghrib berjamaah, sholat maghrib sholat sunnah maghrib berjamaah. Masa sunnah maghrib? Nggak ada. Jadi itu nggak boleh. Ada dalam kitab Bulughul Maram, ada dalam kitab Bukhari juga ada, dilarang sama Nabi kalau imam. Ada nggak imam yang baca begitu? Banyak. Sekarang udah tahu ilmunya. Buka kitab Bulughul Maram, ya, itu dijelaskan hadis sahih. Nabi tidak pernah mengungkapkan ketika beliau memimpin imam as-sholatu jami'at rahimakumullah kecuali hanya sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah saja. Sholat sunnah boleh, tapi kalau sholat selain daripada sholat sunnah jangan. Iya, selain daripada sholat sunnah. Kemudian Nabi menganjurkannya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamati salah atau min tamamis salah, antara itu ada 10 tingkatan atau 11 ya, boleh silakan ambil salah satunya. Yang sempurna itu ya tadi min iqamati wa tamamis salah, yaitu baca untuk jamaah. Itu artinya rapatkan olehmu barisan salat supaya Allah dapat memberikan pahala yang sempurna untuk kita semua. Itu begitu. Kalau sekarang udah diganti ya, si imam bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Apa artinya? Jaga jarak sop kalian. Disuruh juga jarak katanya. Zamannya Covid sudah jaga jarak. Padahal artinya rapatkan barisan, bukan jaga jarak kalian. Imamnya takut sama Covid sih ya. Nah, jadi begitu ya. Amal ini, doa ini untuk kita juga. Jadi antara kita dengan Allah, kita berdoa, Allah yang mengijabah. Itu 3 ya, 4 terakhirnya. Yang terakhir, perkara yang keempat yang menjadi sumber pokok kebajikan adalah ya wa ammal lati bima bainaka wa baina ibadi, antara kamu dan hamba-hambaku. Apa itu? Ini hablum minanas nih. Ya tadi sedikit kita udah ulas, yaitu
Fatashabuhum kama tuhibbu an yashabuka. Kamu mesti bersahabat dengan mereka sebagaimana kamu senang mereka bersahabat dengan kamu. Ini artinya silaturahim. Silaturahim rajin, kemudian berbaginya juga rajin kepada sesama. Kalau saya mengartikan hadis ini begini Pak, saya jangan, kita semua ya, jangan cuma senang dibagi, tapi harus senang berbagi. Kita jangan senang dikunjungi, tapi kita harus senang mengunjungi. Kita jangan senang, jangan kita tidak boleh senang ditemani, tapi kita juga harus menemani. Jadi begitu. Jadi jangan senang kita maunya dibagi saja, tapi harus berbagi. Itu penting. Sama seperti tadi di hadis. Jadi kita jangan senangnya ditemani doang, tapi nggak mau menemani gitu. Harus berbagi, harus menemani, dan jangan pernah menunggu sesuatu dari apa yang kita belum bisa. Lakukan yang terbaik gitu. Bapak-bapak senangnya dibagi apa berbagi? Dibagi. Udah dah, semuanya udah begitu. Ibu-ibu senangnya dibagi apa berbagi? Dibagi ya. Ibu senangnya dibagi ya. Senangnya ya. Kalau dibagi sama bapak, Bu, mau ibu? Bu, bapak berbagi nih, bapak, ibu dibagi sama bapak, mau nggak? Lu tadi katanya mau dibagi, sekarang bapak mau bagi ibu gitu, mau? Lu kok nggak mau? Ya, jadi dibagi. Memang hukum berbagi itu, hukum bagi-bagian di matematik itu yang susah Pak. Hukum bagi-bagian itu yang susah. Kalau ilmunya ilmu tambah-tambahan, kali-kalian ya masih bisa. Tapi ilmu berbagi yang susah. Coba dalam matematik deh. Saya mau tanya sama bapak, bapak kalau dapat duit 1 juta, tambah 1 juta berapa? 2 juta, tambah 8 juta, 10 juta, cakep. Kali 2 juta, 10 kali 2, 20 juta. Pinter kan? Pinter. Sekarang bapak udah punya duit 20 juta, bagi 10 juta orang lain, bisa? Tuh, puyeng kan? Puyeng. Makanya susah ilmu berbagi itu. Ilmu berbagi itu adanya di sini, di hati, betul? Kalau kalian gampang begitu bagi-bagian yang rada susah itu. Coba aja bagi, punya duit 20 juta, bagi dah. Masjid Al-Mujahidin 10 juta. Bisa nggak? Ada berat dia. Sebutnya dia bagi berapa? Paling juga 10.000. Itu pun mikir ya. Ada orang begitu, ya Allah ya. Katanya akhirat itu yang utama. Itu namanya belum jadi hamba yang begitu Pak. Kalau jadi hamba itu akhirat jadi prioritas, harus besar. Saya mau kasih logika begini aja. Bapak ibu kalau ke mall bawa duit 100.000, kecil apa gede? Kecil. Kenapa kecil? Karena mall itu bagian dunia, adanya di otak bapak ibu. Karena dunia itu besar, salah satunya adalah mall tadi, duit 100.000 itu jadi kecil. Sekarang saya balik, bapak ibu masuk masjid, ada keropak, masukin 100.000, 100.000 dibawa ke masjid, besar kecil? Besar kecil? Besar. Di mall kecil, di masjid besar. Ada apa? Kenapa begitu? Karena di otak kita semua masjid bagian daripada akhirat. Akhirat itu di otak kita kecil, makanya duit 100.000 jadi besar. Paham? Paham nggak? Iya. Kalau kita pengen surga itu besar, maka uang 100.000 kecil. Betul? Ini kadang-kadang keropak jalan ada duit 100.000, 50.000, 5.000, dicari yang berapa? 5.000 dicari mana sih? 5.000, ya Allah, mau masuk surga 5.000. Ada nggak yang begitu? Di sini ada. Mana orangnya? Ya Allah. Ada juga jamaah itu, dia lagi mau masukin keropak, pengennya 5.000, cuman salah ambil 100.000 masuk keropak Jumat. Begitu udah sepi, dia nyesel Pak, nyesel. Pengurus masjid dia datengin, Pak pengurus, mohon maaf,
saya tadi mau masukin 5.000 tapi 100.000. Kalau bisa minta kembaliannya dah. Minta kembali 95.000. Ada aja orang begitu. Begitu dilihat betul ada, betul Pak, betul ada. 100.000 ada berapa? Tapi dia memang demi Allah uang saya 100.000. Tadinya niatnya 5.000, masuk 100.000. Saya buat belum makan ini katanya. Ya kalau bisa kembaliin dah 95.000 begitu. Ya Allah. Ya ada Pak, bukan ngomong ada terjadi ini. Terjadi, orang saya masih ada di masjid yang khotib saya kebetulan. Saya masih ada di situ. Saya juga tawa mulu saya. Ya Allah, udah biar kasih aja kata saya. Artinya dia minta biar, insya Allah. Ada nggak jamaah begitu di sini? Ada nggak? Nggak ada ya. Ada kali diam-diam ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nih pelajaran ya. Pelajaran buat kita. Jadi mulai sekarang nih 4 pokok kebajikan tadi simpan, jalanin, insya Allah selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa, kita mohon nama Allah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal syukru wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja farha wa surura wa ala ali wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma arzuqna hifdhan nabiyyin wa zakal mursalin wa fahmal 'arifin wa nawwir qulubana bi nuril ilmi wal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضله والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.